Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi ini yaitu guru tetap kita Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mahmud Rahmatullah, Magister Hukum Islam. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita mulai kajian subuh, saya ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan santunan anak yatim. Nanti jam 8 di bertempat di Masjid Al-Ittihad kita akan melaksanakan kegiatan santunan anak yatim sejumlah 202 anak yatim dan bekerja sama dengan 8 DKM yang ada di lingkungan Kelurahan Kayuning Jaya. Dan sekaligus besok malam di masjid kita akan ada kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir dalam kegiatan tersebut dan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, berkah, dan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Maulid tersebut. Untuk itu mari kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Taqallahu wa sadaqa rasuluh. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pagi ini kita masih diberi Allah sehat walafiat, taufik hidayah, panjang umur, hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Maka baik kepada Allah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Haji Arifin dan para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, insyaallah yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, sebelum kita mulai kajian rutin bulanan,
sembuhkan segala penyakitnya. Kita yang sehat dijaga dipelihara oleh Allah daripada bala musibah, bala wabah. Lazimnya wa ala kulli nafsin salihah, siha wal afiyah wa salam kullu umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa lim maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa lim maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabi minal amirun nahi fala ahadun abara bi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma mada wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang paling baik. Hadis riwayat Imam Dailami an Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'adlu hasanun walakin fil umara'i ahsan. Al-'adlu hasanun walakin fil umara'i ahsan. Adil itu baik, tetapi raja-raja atau pemerintah atau penguasa atau presiden dan lain sebagainya lebih baik berlaku adil. Adil itu baik, kata Nabi. Tetapi raja-raja lebih baik berlaku adil. Pemerintah. Ya, kalau kita ini negara presidentil, berarti penguasanya presiden yang paling tinggi. Kalau kita berlaku adil biasa, tapi yang luar biasa lagi kalau pemerintahan adil. Kalau kita adil efeknya nggak meluas, tapi kalau pemerintah adil efeknya meluas. Sebaliknya, kalau pemerintah tidak adil, efek negatifnya luas. Ya, efek negatifnya juga luas. Tinggal Bapak, Ibu menilai dari penguasanya. Apakah kita berbuat adil? Apakah belum? Nah, tinggal kita nilai sebagai rakyat. Kita nilai sebagai rakyat, adil atau tidak? Nah, tidak pemerintah kita. Oke, sekarang lagi digembar-gemborkan, lagi diangkat keadilan dan
perubahan gitu ya. Karena ada mungkin sesuatu yang masih dianggap tidak adil. Karena adil ini kalau di dalam ilmu balaghah, adil definisinya wad'u syai' fi mahallihi, gitu. Wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu. Itu adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikannya, kalau zalim ini lawan daripada adil. Kalau zalim wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya ya. Saya beri contoh aja. Kalau peci kita ini letaknya, tempatnya di mana kira-kira? Kepala. Ya. Ibu jilbabnya, hubungannya tempatnya di mana? Kalau ibu pakai di pinggang, kok berantem itu mah. Ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau peci tempatnya di kepala, kerudungan tempatnya di kepala. Itu adil. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ada hak kita harus ditunaikan. Pemerintah kewajibannya juga ya kepada rakyatnya berkewajiban juga untuk ya, pemerintah, ya, pajak dan lain sebagainya, mendukung. Jadi kalau adil sesuatu yang bukan pada tempatnya, ya, tadi itu ya, peci bukan di kepala, tapi ditaruh bukan di kepala, itu namanya zalim. Walakin fil umaro asan, tetapi bagi umaro itu ya, lebih baik. Memang berat untuk menegakkan keadilan, berat. Makanya jaminannya orang yang adil, imam yang adil surga. Ya, imam yang adil jaminannya, ganjarannya adalah surga. Yauma la zilla illa zillu. Satu saat nanti pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang akan didapatinya. Pertama, al-imamu adil, imam yang adil. Imam yang adil, silakan masuk. Duduk. Jadi ciri-ciri orang yang adil itu, ya, orangnya bertakwa. Ya. Orang kalau sudah bertakwa, ya, terjemahannya, definisinya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu takwa. Jadi nggak mungkin kalau orang bertakwa, ya, dia nggak melaksanakan yang namanya adil. Hanya orang yang zalim yang nggak bertakwa, dia selalu ya membohongi, ya, menipu, ya, menganiaya, itu zalim. Makanya dalam Al-Quran, ikdilu, berbuat adillah kamu, ikdilu wa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah kamu, karena adil itu adalah at-taqwa, lebih dekat daripada takwa. Jadi kalau orang yang perilakunya, ya, dia jadi pemimpin, ya, ini yang kita butuhkan, takwa kepada Allah. Insya Allah nggak akan ya,
melanggar dari larangan Allah. Dia akan mengerjakan perintah Allah. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, kalau orang bertakwa, artinya betul-betul bertakwa. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, bukan hanya di mulut, tapi juga di hati. Benar-benar takwanya. Sekecil apapun yang dilarang ditinggalkan. Sekecil apapun kalau itu perintah Allah dikerjakan. Jangan pakai kecil. Menganggap remeh. Yang kedua, as-sakhawu hasanun walakin fil aghniyai ahsan. Pemurah itu, dermawan itu baik, tetapi orang kaya lebih baik pemurah. Jadi pemurah itu baik, tetapi bagi orang-orang kaya itu lebih baik. Karena dia ada, dia punya, dia udah dititipin sama Allah. Ya. Apa? Berupa kekayaan. Jadi pantas kalau orang kaya itu murah, tapi kebanyakan orang kaya pelit. Dia kebanyakan itu ujian itu. Ujian banyak. Malah orang yang kagak punya kadang-kadang murah. Jadi ibarat kata tangan begini nih, ya. Orang kaya itu begini tangannya, berkepal ini artinya bahwa orang ini kalau ngeluarin uang susah. Ya, susah. Di dalam surah Al-Maryam juga ada itu. Wala tabsutha. Ya. Jangan engkau murah, jangan engkau berkepal. Ya. Yang baik itu adalah tengah-tengah. Pelit kagak, murah juga jangan berlebihan. Makanya Al-Quran dari surah Al-Lail jelas banget buat kita peringatan. Wa amma man aqta wa taqo. Terus wasol habis semua. Fa amma man aqta wa taqo wa saddaqa bil hus fasanuyas siruhu lil yusra. Maka adapun orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka beri, ya, dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan sesuatu itu benar baik, fasanuyasiruhu lil yusra, maka dia akan diberikan jalan keluar yang mudah. Jadi hidupnya itu nggak susah. Dulu pernah saya contohkan, kalau tidak salah di sini. Ya. Jadi kalau kita pelit, malah mampet rezeki kita. Kalau kita murah, malah memancing rezeki. Allah udah berfirman, manja bil hasanati falahu asru amsaliyah. Barang siapa yang berbuat baik satu saja, ya, hitunglah 1000 misalkan, ya, 1000 perak, itu nanti akan diganjar 10. Coba Bapak ada yang kira-kira nabung 1000, bunganya 10.000, ada nggak? Oh, nabung mah kagak ada bunganya, nggak ada itunya. Tapi kalau kita minjem, nambah, ya.
Nggak ada 10% kita ya, dikasih oleh bank ya, hanya tabungan kita kepada Allah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan lagi, bukan hanya 10, Allah akan lipat gandakan lagi. Coba bayangkan Maha Pemurahnya Allah. Asal kita niat berbuat baik, as-sakha, ya, murah. Dalam hadis lain as-sakha ya, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ya, ba'idun minan nar. Orang yang murah itu satu, dekat ya daripada Allah. Orang yang murah itu dekat, yang namanya manusia. Nah, yang namanya pemurah dekat, yang namanya sorga, dan jauh daripada api neraka. Bapak seneng nggak kalau ada di kampung ini pemurah, dermawan? Kira-kira orang itu disenangin apa dibenci? Senangin. Itu ganjaran orang yang baik. Kadang-kadang kita ya pengen nolong aja. Kenapa? Karena dia baik sama kita. Ada di kampung saya itu memang orangnya baik dan ada lagi. Jadi kalau ngasih untuk kegiatan mau apa segala macam ya, selalu dia nyumbangnya besar. Gak pakai pandang-pandang ya, siapa yang minta dikasih. Suatu ketika ada orang mau jahat memaling rumahnya. Wah, itu orang yang tetangga-tetangga itu nggak membiarkan, tapi menolong, membantu. Kenapa? Dia kena murah. Coba kalau misalkan orang itu pelit, bodoh amat. Itu kita kira-kira biarin aman. Makanya wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Jadi orang yang pelit ya, maka dia diberikan jalan yang susah, sulit. Ya. Jadi prinsip kita itu ya, walaupun kita bukan orang kaya ya, paling tidak kaya hati. Ya, kaya hati. Anaknya 10, enggak gimana-gimana ya, biasa-biasa aja jalan hidupnya, enggak keluh kesah, enggak berasa busuk, enggak minta sana minta sini ya. Ini namanya orang yang kaya hati. Makanya kata Nabi laisal ghina, bukanlah yang disebut orang kaya kasratul mal, orang yang banyak harta, walakinal ghina nafsi. Orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Gak kelihatan susah, padahal dia orang susah. Nah, ini yang perlu kita tunjukkan ya, pada orang-orang tangga. Banyak cerita-cerita seperti itu. Dia mau orangnya nggak pernah nggak minta bantuan, nggak apa, tapi hidupnya alhamdulillah. Ya, anaknya sekolah semua, ya, berhasil semua, padahal nggak punya. Tapi dia kena kaya hati dengan usaha dan upaya untuk menyekolahkan anaknya semangat. Itu kaya sebenarnya. Ada orang yang kaya gelisah, hidupnya susah. Ada orang kaya, rumahnya mewah, punya perusahaan, tapi hidupnya kayaknya rumah tangganya udah kayak apa? Udah kayak neraka. Al-wara'u hasanun, wara' itu baik, walakin fil ulama'i ahsan. Wara' itu adalah menjauhkan ya, dirinya dari dosa. Itu wara'. Nah, ulama-ulama dulu tuh ya hidupnya wara'. Walaupun hidupnya susah, nggak melanggar daripada aturan Allah, ya, nggak mengerjakan larangan Allah. Ya, waro. Sekarang kan orang ya, ada satu kelompok begini,
Jangankan cari yang halal, cari yang haram susah. Gitu prinsip. Kan nggak usah peduli. Ya. Jangankan cari halal, yang haram aja susah. Ya. Itu prinsip ya. Orang yang bergumul dengan dosa. As-sabru hasanun walakin fil fuqara'i ahsan. Sabar itu baik, tetapi bagi orang yang fakir, bagi orang yang miskin itu lebih baik. Ada dua dalam hidup kita ini, ya. Sabar dan syukur. Sabar ketika kita ditimpa kesulitan, kesusahan. Syukur ketika kita memang diberikan kekayaan. Orang diberikan kekayaan kebanyakan karena nggak syukur, nggak berterima kasih. Diberikan kekayaan, kebanyakan ya, bukan dijalankan untuk ya, jalan Allah, tapi untuk jalan-jalan yang nggak dapat ridho Allah. Jadi nggak bersyukur. Makanya Allah dalam surah Ibrahim sudah jelas banget itu bahwa pada apa? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau ibu-ibu ya nuntut macam-macam kepada bapak, ya, beli ini, beli itu, saya mau ini, saya mau ini, mau itu, ya, syukurin aja yang ada. Nasehatin juga, jangan diem aja. Nasihatin kagak, beliin kagak, diem aja. Lah makin tuh istri, ya syukurin aja apa yang ada. TV, ya, udah ada. Tapi belum TV yang smart ya. Itu syukurin aja. Ya, jangan banyak untuk macam-macam. Karena orang yang syukur itu, kata seorang ulama salaf, bahwa orang yang paling kaya bukan orang yang paling banyak duitnya, hartanya, tapi orang yang paling kaya adalah orang yang selalu bersyukur. Itu orang yang paling kaya. Bersyukur. Jadi kalau kita sudah menghayati, ya, menikmati syukur, ya, oh itu indah banget Pak. Bahasanya begini, kita ini punya motor, kita bersyukur kepada Allah. Tetangga saya punya sepeda, begitu. Bersyukur saya punya sepeda, tetangga saya jalan kaki. Bersyukur kita masih punya tetangga kita. Coba tetangga kita, ya, kaki jadi potong dua-duanya, ya, kena diamputasi, ya. Bersyukur. Kalau kita punya rumah, ya, makanya kita diperintahkan jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Tidak ada orang tetangga kita punya rumah 2 tingkat, kita enggak kayak begini. Kapan gua punya ya, rumah 2 tingkat? Itu rumahnya dia agak syukuri rumah yang ada. Alhamdulillah kita punya rumah. Teman kita kontrak. Gitu Bu, ke bawah. Jangan ke atas, kalau atas kita pusing. Ya, pusing. Apalagi hidup sekarang bertetangga. Ya. Dia punya ini, dia punya ini. Kalau orang yang gak bersyukur, itu timbul yang namanya penyakit dengki, iri. Ya. Kasihan bapaknya. Ya. Pak, beli Pak. Kayak dia tuh Pak, tetangga Pak. Beli Pak. Kalau bapaknya punya apa-apa, gak bisa berbuat apa-apa, siap. Ya. Bisa setruk. Iya, bisa setruk. Kata penceramah, lelaki zaman sekarang kebanyakan mati duluan. Habisnya di kantor diempes-empes sama atasannya. Begitu rumah diempes-empes lagi sama istrinya. Lagi mana kesetruk? Ya Allah, gimana kesetruk? Ya. Jadi
Jadi saling nasehatin, ya, syukur Pak, syukur Bu, ya, kita terima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Ya, insya Allah la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur Allah tambah. Ya, Allah juga Maha tahu, Allah Maha tahu, ditambah. Ya, ini bukan janji kita, janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau dalam ilmu tata bahasanya, ilmu nahwunya ada harfu syartin, ada jawab syarat namanya. Jadi ada harfu syartin, ada jawab syarat, artinya pasti. Ya. Kayak inna ma'al usri yusra. Nah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan pasti ada kemudahan, pasti. Cuman begitu sulit kita harus sabar, ya sabar Bu, sabar. Kita juga turun, ya, dari mana? Dari Allah, kita juga turun. Ya. Ada efeknya, ada dampaknya. Kalau kita berbuat baik pasti ada balasannya. Sabar, ya. Jadi sabar inilah, ya, buat kita syukur dan sabar ketika kita memang mengalami hidup ini sulit, ya. Syukur ketika kita memang menghadapi, ya, kita memang lagi ada. Kebanyakan orang kalau lagi ada kagak bersyukur. Kebanyakan juga orang kalau lagi sulit kagak sabar, nggak dapat apa-apa, hanya pahala kagak dapat, ibarat dari Allah juga kagak dapat. Sial kita ini. Kenapa kita tidak, ya, disuruh kita sabar oleh Allah nggak sabar? Makanya hadisnya apa? Hadisnya Al-Qurannya jelas. Innallaha ma'as sabirin. Bersama Allah, bersama orang-orang yang sabar. Udah Allah bersama juga sama kita, sabar hidupnya, ya. Walaupun disakitin kayak apa, sabar. Allah gak diem. Allah bilang bersama orang-orang yang sabar, nanti akan ada balasannya. Kalau di TV-TV ibu lihat, ya, orang miskin, ya, dia sabar, rumahnya kecil, anaknya banyak, sabar, ya, dalam menjalankan hidup. Tahu-tahu ada rezeki dan datang dari TV. Dari TV dapat kulkas, dapat lemari, dapat sofa. Kadang-kadang rumahnya dibangun, ada ya? Ada dari TV. Iya, bedah rumah, coba bayangin. Lakinya cuma kerja apa di sawah, cuma dijalaninya dengan tekun, dengan sabar. Istrinya juga tahu-tahu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Berkata apa? Sabar. Ya. Sekarang saya bilang kalau nggak sabar ya pahala dari Allah nggak dapat, balasan dunianya nggak dapat dari Allah. Atau batu hasanun, taubat itu baik, walakin fisyabat ahsan. Taubat itu baik, tetapi bagi pemuda itu lebih baik. Di sini nggak bilang syekh, tapi pemuda. Karena kebanyakan yang namanya pemuda senangnya hura-hura, senangnya, ya, main-main, senangnya main-main. Kebanyakan kalau yang udah di masjid itu kebanyakan buat ya. Hah? Mana yang muda ini gak ada? Hah? Mana yang muda? Oh ini, udah saat tinggal satu. Maka saya tahu Umar itu dia berani muktab, ya. Orang tua 10, orang tua 70, anak muda 1. Dia berani cepat. Karena pemuda ini adalah harapan, ya, pemimpin masa depan. Jarang, ya, anak muda lagi ini pada masih main ini. Orang yang subuh, saya lewat tadi main apa itu? Game ya.
di apa tuh? Masih pada main, coba sholat subuhnya mana? Yang masuk masjid, aki-aki, mana nenek? Ya alhamdulillah, ya kalau umur kita udah 50 tahun, ya masih udah masuk masjid, alhamdulillah. Karena ada orang udah 60 tahun, 70 tahun masih aja nongkrong sana, nongkrong sih, waktu sholat di pos roda, kayak main gaplek. Iya, hari mati dia, lagi main gaplek mati. Kan ganti gaplek mati beneran. Itu gimana kira-kira kalau lagi main gaplek mati? Waktu sholat diabaikan. Ada dulu bener, ya. Saya ngajar di Villa Nusa Indah sama Jati Asih. Setiap hari di pos main gaplek. Saya tanya-tanya, mati Pak katanya. Di pos ronda ngapain main gaplek? Perlu. Rasain itu. Ya. Udah tua. Ya. Jadi pemuda di antaranya ini ar-rajulu mu'allaqun bil masjid, anak muda yang hatinya bergantung di masjid. Itu nanti yaumal zilu ila zilu. Dia nanti dari kiamat akan mendapat naungan, ya, payung dari Allah. Orang-orang nggak dapat payungan, tapi dia dapat payungan. Enak banget Pak. Dipayungin kita, ya dipayungin. Nanti kan kita matahari tinggal sejengkal, ya, satu riwayat tinggal sejengkal. Bagaimana panasnya? Sekarang aja udah panas banget. Ya, apa efek perang kali? Ya, Ukraina manusia. Panasnya luar biasa. Apalagi nanti kita kebanjiran, bukan kebanjiran air yang kita sekarang alami di dunia, tapi kebanjiran keringat. Banjir nanti kalau kita nggak punya amal, banjir kita kelelep dengan keringat kita sendiri. Tapi kalau kita punya amal, nanti dipayung, enak, adem, nggak kepanasan. Soal pemuda yang hidupnya bergantung di masjid. Zuhur masuk ada di masjid, asar masuk ada di masjid, ya. Maghrib masuk ada di masjid, isya masuk ada di masjid, subuh masuk ada di. Wah, ini kan luar biasa. Ibu kan punya anak muda semua dia. Hah? Ibu bangun tidak? Ayo. Bangun sendiri. Bangunin. Kalau dibangun 12 sampai jam 6. Benar. 12 sampai jam 6. Begitu soal subuh dia kagak kunut. Enggak kunut, malu untuk kesiangan. Malu dia. Lalu sholat apa? Sholat subuh. Ya. Nggak kunut sholat duha. Nggak pakai kunut. Oh, dia subuh pakai kunut, untuk kesiangan malu dia. Al-haya'u hasanun walakin nisa ahsan. Malu itu baik, tetapi bagi perempuan itu lebih baik. Ya, makanya perempuan kan, ya, wanita ini, ya, pemalu, ya, pemalu. Nabi Muhammad itu pemalu, ya, melebihi daripada malunya perempuan. Sekarang perempuan gak ada malu. Iya, sekarang ya Allah. Tuh pala, rambut, ya, diaur-aur, ya, nggak pakai jilbab, begitu dicat ya, rambutnya dicat ya, cat kuning, cat merah, ada warna-warni, dibilangin, bapak nggak modis katanya, tutup kepala aurat, nanti itu yang akan membakar. Api neraka nanti apa yang kita, ya, perintah Allah, dia nggak pakai jilbab,
nanti kepalanya itulah, ya, rambutnya nanti digantung. Ya. Karena ketika di dunia nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat. Kalau dia aurat bawahnya nggak ditutup, itulah nanti akan membakar api neraka. Yang ditutup enggak. Oleh karenanya perempuan ini bagaimana menjadi wanita soleha. Ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'atu soleha. Ad-dunya mata, dunia itu fata morgana. Wa khairu mata ya al-mar'atu soleha. Sebaik-baik dunia fata morgana adalah wanita yang soleh. Makanya ada tuh Allah berikan penghargaan pada wanita. Ada di dalam Al-Quran surah apa? Hah? Surah An-Nisa. Allah kasih tuh ya, nama surah An-Nisa. Artinya perempuan. Begitu luar biasanya Allah memberikan penghargaan pada manusia, pada wanita khususnya, sampai ada nama surah An-Nisa. Makanya An-Nisa'u imadul bilad. Nisa itu, wanita itu tiangnya negara. Tiangnya negara. Jadi kalau Nisa itu ya sebagai tiang agama, jadi kalau wanitanya baik, maka negara akan baik. Kalau wanitanya buruk, maka negara juga akan buruk. Karena wanita ini yang melahirkan generasi penerus, melahirkan generasi penerus. Kalau bapak mah cuek juga, ya bikin udah cuek. Ya. Kalau perempuan kan ngurus, ya nyusuin, didik. Makanya madrasatul ula, ibu itu sekolah yang pertama sebelum dia masuk ke sekolah yang beneran. Makanya kalau anak-anak baru mulai ngomong nih, ya baru mulai ngomong, tanamkan tuh anak kita, ya kalimat-kalimat yang baik. Ya. Ini anak sekarang udah pada pinter-pinter yang namanya HP, umur 3 tahun, kalah kita. Begini, asal nangis dikasih HP, asal nangis dikasih HP, berarti udah nangisnya. Coba udah dijejelin itu, ya udah dijejelin. Bukan yang baik-baik. Kadang-kadang kalimat-kalimat di depan anak kita baru bisa ngomong, ya. Baru bisa ngomong, anak kita ngikut-ngikut. Di depan anak kita ibu, mama, bapak, ya. Lu, ya. Ngomong kurang ajar, ngikut itu dia. Kurang ajar, ya Allah. Tadi kita ngomong di depan anak yang baru bisa ngomong, ngikutin, yang ngikutin. Makanya dari awal, ya, sebelum dia menempuh pendidikan yang benar, ya ibu dulu tuh didik. Umur 2 tahun lagi sedang-sedangnya, 3 tahun lagi sedang-sedangnya. Makanya dalam Al-Quran itu, innamal amwal wal auladu wal azwaju fitnah. Sesungguhnya harta dan anak dan istri itu jadi fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan. Ya. Ada juga dalam Al-Quran aduun, musuh. Perempuan istri kalau nggak diarahkan ke agama, itu bisa jadi musuh buat bapak, buat suami. Ya. Tadinya orang yang kita cintai hanya jadi permusuhan. Kemana? Ke pengadilan agama. Iya. Anak tuh begitu, zina, hiasan. Anak 2 tahun, 3 tahun lagi sedang lucu-lucunya, hiasan buat kita. Begitu remaja fitnah, cobaan buat kita. Cobaan. Susah kita ajak ke masjid, susah kita suruh ngaji, susah. Ya. Udah mulai ujian buat kita. Begitu remaja SMP, susah banget anak saya. Kalau disuruh sholat susah banget. Udah ujian buat kita sebagai orang tua. Makanya ibu-ibu, ya, ajari anak kita dengan akhlak yang paling baik, akhlak yang paling baik, sehingga anak
Makanya ibu jangan ibu terutama ya, kalau berdoa jangan ditinggalkan. Robbi habli minas solihin. Bapak juga begitu. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Insya Allah yang tadi watak karakter anak kita ini frontal, suka membangkang. Ya. Insya Allah lurus tahu kita. Kenapa? Bapak ibunya dong. Gimana? Anak kagak frontal, bapak ibunya kagak pernah doain. Kan anak dan ibu atau bapak doanya diijabah. Ya, seperti Nabi kepada umat. Enggak ditolak, dikabul. Nah, doanya. Nama Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu dua tuh. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ya, udah lebih luas lagi, bukan anak kita juga, tapi udah cucu. Bukan anak aja kita doain, cucu udah kalau kita punya cucu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, agar cucu kita kan kadang lebih sayang ke cucu ketimbang anak. Ya Bu? Iya. Apalagi baru punya cucu pertama. Nah, nggak ketemu sehari juga. Ya. Nah, kita doain Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Pasti diterima, dikabul doa kita. Ya. Karena doa ibu, doa ayah kepada anaknya ya seperti doa Nabi kepada umatnya. Ya. Nggak akan ditolak, diijabah. Makanya jangan bertanya, kenapa sih Pak Ustaz anak saya kok begini susah banget? Ya ibunya kan udah pernah berdoa. Ada lagi doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata itu artinya anak itu bila kita pandang menyenang. Sholat dilaksanakan ya sesuai waktunya. Oh senang banget kita. Ya, ini kayaknya ada kata dikasih gunung emas. Ya, lebih apa? Kalau anak kita baik soleh, nggak ada artinya. Anak kita soleh, ya Allah, baca Quran, sholat 5 waktu, gak pernah tinggal. Bahagia banget ibu bapak. Kalau punya anak, ya seperti itu. Nauzubillah kalau punya anak kagak sholat. Nauzubillah kalau punya anak kagak sholat. Ulama-ulama dulu ya, dan kitab Nasaidiniyah bahwa kalau anak kagak sholat di rumah kita ya, adanya itu anak perlu diusir. Saking apa aja sholat, saking fardunya disuruh usir. Anak kita suruh usir kalau kagak menjalankan sholat. Karena Allah sudah wanti-wanti di dalam surah Maryam, fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Nanti akan datang generasi-generasi ini banyak yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Wattaba'us syahwat. Dia tinggalkan sholat. Udah terbukti Bapak. Terbukti. Generasi-generasi muda kita ya, sholatnya sudah diabaikan. Kita takut seperti Andalusia, Cordoba di Spanyol. Itu dulu kemasan ya, Islam 350 tahun Islam jaya di sana. Rajanya Muslim. Kemudian kenapa sampai sekarang dikuasai oleh Nasrani? Karena anak-anak mudanya sudah pada jauh daripada agama. Sampai khalifahnya, rajanya waktu itu ya,
sudah nggak lagi dekat dengan agama. Sampai-sampai begitu dikalahkan dia nangisnya luar biasa. Kata ibunya, karena kamu sudah jauh dari agama, sehingga ini negara sudah dikuasai oleh mereka. Kalau ibu kesana itu masjid bu, masjid namanya Cordoba Andalusia, persis banget masjid Madinah. Masjidnya seperti masjid Madinah. Belum berubah. Berubahnya cuma apa? Kubahnya di atas diganti dengan salib. Yang tadinya bulan bintang dirubah semuanya, kubah-kubahnya itu menaranya dirubah dengan salib. Tempat mimbar Jumat itu masih ada, cuma ditutup kemudian. Karena ada turis muslim, dia ingin sholat, karena terbuka, dia sholat di situ. Wah, dilarang oleh orang-orang penduduk sana. Alhamdulillah saya kebetulan udah pernah sana. Ya Allah, kita menes banget itu. Ini kok peninggalan umat Islam sudah dikuasai oleh mereka. Semuanya masjid jadi gereja. Semua masjid-masjid jadi gereja. Mudah-mudahan kita di Indonesia dilindungi oleh Allah. Umat Islamnya dilindungi oleh Allah. Bangsa kita juga dilindungi oleh Allah, hingga negara kita aman, negara kita jauh daripada orang-orang zolim. Orang-orang zolim itulah akan berubah semuanya, tatanan-tatanan yang sudah dibangun ratusan tahun oleh umat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pengajian bermanfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita pagi ini, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa dan bersabar. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.